Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tawassul. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca syubhat dan bantahan bagi orang-orang yang membolehkan tawassul dengan jahil Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bijahil ulama, bijahil salihin. Mereka berdalil dengan kisah Umar bin Khattab tatkala bertawassul dengan paman Rasul, yaitu Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca keterangan dari buku ini yang menjelaskan bagaimana mendudukkan hadis tersebut. Kemudian kata beliau, wa min amsilati dzalik, dan di antara contoh akan hal tersebut, ma marra ma'ana fi hadithi Anas as-Sabiq alladzi dzukira atau alladzi dzakara fihi maji al-a'rabi ila al-masjidi yaumal jum'ati. Di antara contoh akan hal tersebut adalah apa yang telah lalu bersama kita pada hadis Anas yang telah lalu, yang disebutkan padanya kedatangan seorang Arab Badui ke masjid, orang Arab Badui ke Masjid Nabawi pada hari Jumat, yang mana ketika itu Rasulullah SAW yakhtub, sedang berkhutbah. Wa arada lahu dhanki halihim wa jadbi ardihim wa halaki masyatihim. Ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah di masjid pada hari Jumat, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menyela beliau tentang kesempitan kondisi mereka seperti pancaklik dan kekeringan di tanah mereka, wahalak masyatihim, dan juga banyaknya hewan-hewan mereka yang mati, banyaknya hewan-hewan yang mati, yang musim kemarau ketika itu, dalam kondisi tidak ada tetesan hujan sama sekali, sehingga ketika terjadi kemarau memang dampaknya pancaklik. Wa talabahu minhu ayyad'u Allah subhanahu liyunqidhahum mimma hum fihi. Dia pun meminta kepada Rasul agar berdoa kepada Allah supaya Allah menyelamatkan mereka dari kondisi yang mereka berada padanya. Fastajaba lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi wasafahu rabbuhu biqaulihi. Lalu Rasul memenuhi permintaan mereka tersebut, yang mana beliau telah disifati oleh Allah azza wa jalla di dalam Al-Qur'anul Karim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah azza wa jalla, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian sendiri, yang berasal dari golongan kalian, dari kalangan kalian. Azizun alaihi ma anittum, membuat berat bagi beliau segala sesuatu yang memberatkan kalian. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat-sangat bersemangat terhadap kalian, dan beliau sangat penyayang terhadap kaum mukminin. Fada'a sallallahu alaihi wasallam lahum rabbahu wastajaba subhanahu du'a nabihi wa rahima ibadahu wa nashara rahmatahu wa ahya baladahum al-mayyit.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa nabinya serta menyayangi hamba-hambanya, merahmati hamba-hambanya, menebar rahmatnya, menghidupkan negeri yang sudah mati, yang tadi kering kerontang, kemarau panjang, diturunkan hujan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga bumi tadi menjadi hidup. Ini tawassul dengan apa? Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini argumentasi yang mengarahkan bahwasannya ketika terjadi masalah di zaman Rasul, mereka meminta doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Rasul berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, bukan bertawasul dengan jah, bukan dengan kedudukan, bukan dengan keutamaan Rasul, bukan dengan posisi kesolehan Rasul di sisi Allah Azza wa Jalla, bukan. Tapi mereka minta kepada Rasul agar Rasul berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mendatangi Rasul. Kalau seandainya mereka bertawassul kepada Allah dengan hak yang ada pada Rasul, dengan kedudukan yang ada pada Rasul, dengan wibawa, kehormatan, kesolehan Rasul atau kenabian beliau, tentu mereka tidak mungkin datang ke Masjid Nabawi. Cukup mereka berada di rumah-rumah mereka, di kamar-kamar mereka, di kampung-kampung mereka. Namun pada tindakan mereka mendatangi Rasul ke Masjid Nabawi, itu menunjukkan mereka ingin minta langsung kepada Rasul berupa doa permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa min dzalika aidan maji'ul a'rabi as-sabiq nafsihi aw ghairihi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtubul jum'ah at-taliyah wa syaqwahu lahu inqita'ut turuqat wa tuhdamul bunyan wa halakul mawashi. Dan di antara dalil yang lain adalah kedatangan orang Arab Badui, baik yang Badui itu atau Badui yang lain, kepada Nabi SAW ketika beliau sedang berkhutbah pada Jumat yang berikutnya, serta keluhan laki-laki tersebut berupa terputusnya jalan-jalan, perekonomian, hancurnya bangunan-bangunan, wa tahdimul bunyan wa halakul mawashi. Dia mengeluhkan juga banyaknya hewan-hewan yang mati, kering, kerontang. Dia datang kepada Rasul, minta kepada Rasul agar berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. 1 pekan hujan terus. Sehingga apa? Di kota Madinah dan sekitarnya ketika itu hujan lebat, sampai-sampai bangunan-bangunan mereka yang terbuat dari tanah liat tersebut ambruk, dibawa oleh hujan, dibawa oleh air. Banyak hewan-hewan mereka kebanjiran, tenggelam, mati. Sehingga dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa talabahu minhu ayyad'u lahum rabbahum liyumsika anhum al-amtara. Wa fa'ala sallallahu alaihi wasallam fastajaba lahu rabbuhu jalla sya'nuhu aidan. Sehingga dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Rasul berdoa kepada Allah untuk mereka supaya Allah azza wa jalla menahan hujan yang lebat tadi, menghentikannya. Rasul pun melakukannya. Kemudian Allah azza wa jalla mengabulkan permohonan Rasul tadi. Ini juga dalil yang menunjukkan mereka langsung meminta apa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa doa. Wa min dzalika aidan, di antara dalil yang lain, ma rawathu as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha haitsu qalat, yaitu riwayat yang disebutkan oleh Aisyah. Dia menyatakan syakan nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhutal matar fa amara bi minbarin fawdi'a lahu fil musalla wa wa'ada an-nas yauman yakhrujuna fihi. Aisyah menceritakan pernah umat manusia, para sahabat mengeluhkan kepada Rasulullah SAW tentang kekeringan, kemarau panjang yang tidak turun hujan.
Lalu Nabi SAW memerintahkan agar diletakkan mimbar di lapangan tempat sholat id. Ya. Lalu beliau menjanjikan pada suatu hari agar mereka ngumpul di lapangan tadi. Qalat, Aisyah menyatakan, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hajib asy-syams fa qa'ada 'ala al-minbar fa kabbara wa hamidallah. Kemudian Rasulullah SAW keluar ketika lingkaran matahari sudah nampak. Berarti pada waktu kapan itu? Pada waktu duha. Beliau pun duduk di atas mimbar, lalu bertakbir, lalu memuji Allah Azza wa Jalla. Summa qala. Kemudian Rasul mengatakan, innakum syakautum jadba diyarikum wasti'khara ma'al matar an ibani zamanihi ankum wa qad amarakumullah an tad'uhu wa wa'adakum ayastajiba lakum. Kata Nabi SAW, innakum syakautum jadba diyarikum, sesungguhnya kalian mengeluhkan tentang kekeringan di kampung kalian, wasti'kharal al-matar, dan telatnya turun hujan, an ibani zamanihim, dari waktu turunnya hujan. Waqad amarakumullah an tad'uhu, sungguh Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kalian agar kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa wa'adakum ayastajiba lakum, serta Allah janjikan kepada kalian pasti Allah akan mengabulkan permohonan kalian. Al-hadis. Wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam da'a Allah subhanahu wa ta'ala wa shalla bin nas fa aghathahum Allah ta'ala hatta salat as-suyul wa antalaqu ila buyutihim musri'in. Pada hadis tersebut disebutkan bahwasanya Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengimami salat yang dikenal dengan salat istisqa. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kepada mereka sampai-sampai air tersebut, banjir tersebut mengalir di kampung mereka. Mereka pun langsung berlari menuju rumah-rumah mereka dengan cepat. Fadhahika Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu, sehingga Rasul pun sampai-sampai beliau tertawa, nampaklah gigi geraham beliau. Wa qala, beliau mengatakan, asyhadu annallaha ala kulli syai'in qadir wa anni abdullahi wa rasuluh. Rasul mengatakan, aku bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu terhadap segala sesuatu, dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis buku ini, fahadhil ahadits wa amsaluha mimma waqa'a fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zamani ashabi al-kiram ridwanullahi taala alaihim. Ini hadis-hadis dan yang semisalnya termasuk perkara yang terjadi di zaman Nabi SAW dan di zaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Tabayyana mimma la yaqbalul jidal walal mumara, maka berdasarkan hadis-hadis ini nampak sekali suatu perkara yang tidak layak menerima perdebatan dan perselisihan persengketaan. Anna tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw bis salihin alladzi kana alaihi salafus salih huwa maji'ul mutawassil ilal mutawassal bihi wa ardihi halahu lahu wa arduhu halahu lahu. Bahwasannya tawassul kepada Nabi, tawassul dengan orang-orang soleh yang dulu dilakukan oleh salafus soleh adalah datangnya orang yang bertawassul kepada orang yang dimintai tawassul, serta pemaparan kondisi dia kepada orang yang dimintai tadi. Wa talabahu minhu ayyad'u Allah subhanahu wa ta'ala aliyuhaqqiqa talabahu, serta dia meminta kepada orang tersebut agar berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mewujudkan permohonan dia. Fayastajiba hadza lahu wa yastajiba man sammallahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga orang tersebut hadza itu kembali kepada al-mutawassal bihi, yang dimintai.
dia menyambut, mengabulkan permohonan orang yang meminta tawassul tadi, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permohonan orang tadi. Wa yu'akkidu hadza wa yuwaddihu tamama qauli Umar, dan yang menguatkan perkara ini juga dan yang menjelaskannya kelengkapan ucapan Umar. Umar mengatakan, wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina, sesungguhnya kami bertawassul kepada engkau dengan paman nabi kami, yaitu Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Kami tawassul kepada engkau ya Allah dengan perantara paman nabi, maknanya dengan perantara doa paman nabi. Kata Umar bin Khattab, fasqina, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Ai innana ba'da wafati nabiyina ji'na bil Abbas ammin nabi sallallahu alaihi wasallam wa talabna minhu ayyad'u lana rabbana subhanahu wa ta'ala liyughithana. Maknanya kami setelah wafatnya Nabi SAW, kami mendatangi Al-Abbas paman Nabi, kami minta dari beliau agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kami supaya Allah menurunkan hujan kepada kami. Taro limadha adila Umar anit tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tawassul bil Abbas radhiyallahu anhu mal ilmi anna al Abbas mahma kana sya'nuhu wa maqamu fa innahu la yuzkar amma sya'nun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maqamu. Engkau melihat kenapa Umar bin Khattab berpaling bertawassul dengan Nabi SAW, justru menuju tawassul kepada Al-Abbas, dalam keadaan sudah diketahui bahwasanya Al-Abbas bagaimanapun kedudukan dan posisinya, fa innahu la yuzkar, maka dia tidak bisa disebut-sebut, tidak bisa dibanding-bandingkan. Amma sya'nun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adapun kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam makamnya Nabi, itu jelas ya ikhwan. Ya, Al-Abbas itu sahabat, jauh dibandingkan Nabi SAW. Nabi itu seorang Rasul, bahkan Rasul yang paling mulia. Kalau seandainya yang dimaksudkan tawassul di situ tawassul dengan jahun Nabi SAW, dengan kedudukan, dengan makana yang ada pada Nabi SAW, tentu Umar langsung bertawassul kepada Nabi SAW. Namun karena tawassul yang dilakukan oleh Umar, tawassul minta doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Umar melakukannya kepada makhluk hidup, minta langsung dari yang hidup. Siapa itu? Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, agar Al-Abbas berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah menurunkan hujan. Amal jawab bi ra'yina fahuwa, adapun jawaban dengan ra'yi kita, ya, fahuwa li anna tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu mumkin ba'da wafatihi, dikarenakan tawassul dengan Nabi SAW bukanlah perkara yang adalah perkara yang tidak mungkin setelah terjadinya wafat Nabi SAW. Fa anna lahum ayyadhhabu ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa yashrahu lahu halahum wa yatlubu minhu ayyad'a lahum wa yu'minu ala du'aihi wa yu'minu ala du'aihi wa huwa qad intaqala ila rafiqil a'la. Ya. Bagaimana mungkin mereka bisa mendatangi Nabi SAW serta menjelaskan kondisi mereka kepada Nabi SAW dan meminta kepada Nabi SAW agar Rasul berdoa kepada Allah untuk mereka, dan mereka pun mengaminkan doanya dalam kondisi Nabi SAW telah berpindah kepada Allah Azza wa Jalla, sudah wafat. Wadha fi halin yakhtalif an halid dunia, Rasul sudah berubah, berada pada suatu kondisi yang berbeda dengan kondisi dunia. Wa dzurufuha mimma la ya'lamu illallah subhanahu wa ta'ala fa anna lahum ayyahadzu bi du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kondisi-kondisi alam kubur, ya, adalah kondisi yang tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak mungkin, ya, dari mana mungkin bagi mereka untuk mengharapkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna nulahid fi hadits istisqa'i Umar bil Abbas amron jadiron bil intiba. Sesungguhnya kita perlu memperhatikan pada hadis istisqa'nya Umar dengan Al-Abbas, suatu perkara yang sangat layak untuk peka diperhatikan. Wa huwa qauluhu, yaitu ucapan Al-Abbas, inna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas, sesungguhnya Umar bin Khattab tatkala terjadi kekeringan, ya, di masa beliau mereka istisqa dengan Abbas ibn Abdul Muttalib.
fa fi hadza isyaratun ila takarruri istisqa'i Umar bi du'ail Abbas. Maka pada hadis ini terdapat isyarat tentang berulang-ulang istisqa'nya Umar dengan doanya Al-Abbas. Fa fi hujjatun balighatun 'ala alladhi yata'awwalu fi'la Umar dzalika annahu innama taraka tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam ila tawassul bi ammihi li bayani jawazi tawassul bil mafdul ma'a wujudil fadil. Maka pada hadis ini terdapat bantahan yang sangat mengena bagi orang-orang yang mentakwil perbuatan Umar bin Khattab tersebut, bahwasanya Umar meninggalkan tawassul dengan Nabi SAW menuju tawassul dengan paman beliau. Itu menunjukkan, kata mereka, tentang kebolehan tawassul dengan orang yang tidak terlalu istimewa dalam keadaan masih ada orang yang istimewa. Fa innana naqul law kana al-amru kadzalik, kalau seandainya perkaranya memang seperti itu, la fa'ala Umar dzalika marratan wahidah, saya Umar pasti melakukannya cuma sekali saja. Walamma istamaru alaihi kullama istasqa, namun tatkala terus menerus dilakukan oleh Umar setiap kali terjadi minta istisqa. Wa hadza bayyana wa hadza bayyin, ini jelas sekali la yakhfa insyaallah taala ala ahli ilmi wal insaf, yang tidak tersamarkan sedikit pun bagi orang yang berilmu dan insaf. Panjang sekali ikhwan dibahas ya oleh penulis buku ini. Walaqad fassara ba'd riwayatil hadits as-sahih kalam Umar al-mazkur wa qasduhu idza naqalat du'a al-Abbas istijabah. Dikit lagi ya. Walihad laqad fassara ba'd riwayatil hadits as-sahih kalam Umar al-mazkur. Sungguh sebagian riwayat-riwayat hadis yang sahih telah menafsirkan keterangan Umar yang telah disebutkan tersebut. Wa qasduhu atau wa qasdihi, dan menafsirkan maksud dari tujuan Umar. Dikarenakan naqalat du'a al-Abbas, dikarenakan riwayat-riwayat tersebut menukilkan doa al-Abbas istijabatan li talabi Umar, sebagai bentuk pengabulan permintaan Umar. Famin dzalika ma naqalahu al-Hafidz al-Asqalani rahimahullah taala fil Fath. Di antara riwayat yang menyebutkan maksud dan tujuan dari Umar, yang menjelaskan maksud dari tujuan Umar bin Khattab, adalah riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Haitsu qala, Al-Hafidz mengatakan, qad bayyana Zubair Ibnu Bakkar fil Ansab sifata ma da'a bihil Abbas fi hadhil waqi'ah. Sungguh Zubair Ibnu Bakkar telah menjelaskan dalam Al-Ansab sifat, yaitu tata cara bagaimana Al-Abbas berdoa fi hadhil waqi'ah, pada tragedi ini, kejadian ini, wal waqtul ladzi waqa'a fihi, dan waktu yang terjadi padanya, dzalik, hal tersebut. Fa akhraja bi isnadin lahu annal Abbas lamma istasqa bi Umar, lalu beliau Zubair bin Bakkar membawakan sanadnya bahwasanya Al-Abbas tatkala Umar berdoa atau tatkala Umar istisqa dengan Al-Abbas, qala Al-Abbas mengatakan, lihat doanya Al-Abbas gimana? Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidzanbin wa lam yakshif illa bitaubah. Kata Umar mengatakan, qal, ini ucapan Umar, innahu lam yanzil bala'un illa bidzanbin wa lam yukshaf illa bitaubah. Ya Allah, sesungguhnya tidaklah turun suatu musibah melainkan dengan sebab dosa, dan tidaklah terangkat atau terhilangkan suatu musibah melainkan dengan taubat. Wa qad tawajjaha al-qaumu bi ilaika limakanin min nabiyyika. Atau ini ucapan Al-Abbas ya, Al-Abbas. Kata Al-Abbas, Allahumma, ya Allah, innahu lam yanzil bala'un illa bidzanbin. Ya Allah, sesungguhnya tidak turun suatu musibah melainkan dengan dosa, walam yukshaf illa bitaubah, dan tidak akan bisa terhilangkan musibah tersebut melainkan dengan taubat. Wa qad tawajjaha al-qaumu bi ilaika, sungguh suatu kaum mengharap kepadaku
agar memohon kepada Engkau ya Allah, limakani min nabiyika, dikarenakan posisiku dekat dengan nabimu, yaitu paman Rasul. Wa hadhi aidina ilaika bidzunub wa nawasina ilaika bitaubah faskina al-ghaitsah. Kata Al-Abbas, ya Allah, ini tangan-tangan kami tadahkan kepada Engkau, tangan-tangan yang penuh dengan dosa ini tadi, dan ubun-ubun kami serahkan kepada Engkau dengan bertaubat. Fasqina al-ghaitsah, maka turunkanlah ya Allah hujan tersebut. Kata perawi, fa'arkhat as-sama' mithlal jibal hatta akhsabat al-ardu wa 'ashan nas. Lalu langit pun menjulurkan awan seperti gunung besarnya tadi, pekat, ibarat gunung-gunung. Hatta akhsabat al-ard wa 'ashan nas, sehingga bumi pun basah, ya, dan umat manusia pun hidup dengan mendapatkan air. Wallahu ta'ala shawab. Ya kawan, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Masih beberapa poin insyaallah ta'ala mungkin kita lanjutkan besok Kamis pagi, ya. Naktafi bihadzal qadar.